Kebanyakan ibu baru akan sangat bersemangat untuk memulai memberikan ASI kepada buah hatinya begitu mereka lahir. Namun banyak mitos yang berkembang di masyarakat mengenai pemberian ASI untuk si kecil. Kira-kira apakah moms termasuk salah satu yang mempercayai mitos menyusui ini atau tidak ya? Coba simak penjelasan Dr. Gamarida Mafira berikut ini. Fakta atau mitos, ASI dalam payudara ibu bisa basi. Mitos. Kenapa? ASI dalam payudara tidak akan mungkin pernah basi. Yang mungkin basi apabila ASI sudah dikeluarkan dari payudara. Pada saat ASI dikeluarkan atau dipompa keluar dari payudara, dia memiliki batas waktu ketahanan di udara ruang. Pada suhu ruangan bisa bertahan 3-5 jam. Kemudian apabila ASI tersebut disimpan di dalam pendingin atau freezer bisa bertahan sampai dengan 6 bulan. Tapi meskipun tidak dapat basi, baiknya ASI dikeluarkan secara teratur dan rutin dari payudara, baik menggunakan DBF atau menyusui secara langsung maupun dengan pumping. Fakta atau mitos, tidak boleh menyusui jika ibu perokok. Fakta, namun yang benar adalah bukan tidak boleh menyusui pada ibu perokok, namun ibu menyusui tidak boleh merokok. Itu yang lebih tepat pertanyaannya, karena merokok sudah jelas tidak diperbolehkan, baik untuk ibu menyusui maupun dewasa lainnya. Kenapa? Karena dalam rokok terkandung banyak sekali racun yang berbahaya tidak hanya bagi ibu, tapi juga bagi anak yang sedang disusui. Pada rokok itu sendiri terdapat salah satu kandungan seperti nikotin. Kita sebut saja satu zat tersebut. Nikotin dapat bertahan beberapa jam di dalam ASI, sehingga anak yang disusuin oleh ibu yang merokok juga bisa mengkonsumsi nikotin yang dikonsumsi oleh ibu tersebut. Kemudian asap yang dihirup oleh ibu tersebut juga sama-sama bisa dihirup oleh bayi. Kemudian kandungan zat berbahaya pada rokok juga dapat menurunkan produksi ASI, dapat merubah rasa ASI, bisa sama seperti rasa rokok, itu juga tentunya tidak nyaman pada bayi. Kemudian anak yang menghirup asap rokok juga bisa mengalami gangguan perilaku. Tentunya hal ini sangat tidak baik dalam tumbuh kembang seorang anak. Fakta atau mitos, jika ukuran payudara kecil, maka ASI yang diproduksi hanya sedikit. Mitos. Kenapa? Karena ASI yang kecil pun jika memiliki kelenjar payudara yang cukup banyak dapat menghasilkan ASI yang sangat berlimpah. Begitupun pada ukuran payudara yang besar namun cenderung lebih banyak lemak daripada kelenjarnya, malah memungkinkan untuk produksi yang sedikit. Jadi tidak ada hubungannya antara besar payudara dengan produksi atau kuantitas dari ASI yang dihasilkan. Fakta atau mitos, si kecil yang mengalami diare tidak boleh diberi ASI. Mitos. Pada anak diare tentunya butuh rehidrasi atau asupan cairan yang berlimpah. Pada kondisi normal, anak biasa disusui mungkin 2-3 jam melalui ASI, namun pada kondisi diare mungkin butuh lebih sering, bahkan harus ada tambahan cairan elektrolit lainnya. Tapi ada kondisi tertentu yang tidak diperbolehkan konsumsi ASI berlebihan, contohnya pada bayi yang memiliki penyakit atau intoleransi laktosa. Apa intoleransi laktosa? Adalah ketidakmampuan tubuh bayi atau anak mencerna dari susu itu sendiri. Namun kondisi itu tentu harus mendapatkan diagnosis yang tepat dan akurat. Fakta atau mitos, ASI pertama yang berwarna kekuningan tidak baik bagi bayi. Jelas mitos, karena ASI yang berwarna kekuningan, terutama yang diproduksi 1-3 hari pasca ibu bersalin, merupakan cairan kolostrum. Cairan kolostrum biasanya muncul sekitar 5 ml volumenya, itu sangat bermanfaat. Cairan kolostrum atau ASI kolostrum memiliki daya tahan tubuh dari ibu yang bisa berfungsi untuk menjaga imunitas anak. Cairan kolostrum juga sangat kaya akan lemak, protein, vitamin, mineral, dan segala macam kekayaan dari nutrisi yang dikandung oleh ASI. Jadi sangat disarankan untuk ibu yang menghasilkan kolostrum untuk langsung memberikan ASI tersebut kepada bayi. Fakta atau mitos, ibu yang banyak minum susu akan menghasilkan banyak ASI. Wah, ini bisa mitos atau fakta ya. Pada kondisi tertentu, ibu tanpa susu pun bisa menghasilkan ASI yang sangat mengalir deras. Itu tergantung dari bagaimana ibu memberikan ASI terhadap bayinya.
Pada ibu yang memberikan ASI sangat banyak dan intensitasnya juga sering, bisa menghasilkan ASI yang cukup banyak. Karena prinsipnya produksi ASI adalah supply by demand. Jadi pada saat kita mengeluarkan ASI dengan banyak, tubuh akan memproses sehingga menghasilkan ASI yang deras pula. Nah, pada kondisi tertentu memang dibutuhkan juga asupan mineral, nutrisi tambahan, dan vitamin baik dari obat maupun dari susu. Meskipun tidak wajib, tapi hal tersebut dapat membantu untuk memperlancar dan memperkaya nutrisi pada ASI. Fakta atau mitos, menyusui membuat payudara dan puting terasa sakit. Bisa menjadi fakta karena pada kondisi tertentu seperti perlekatan bayi yang kurang maksimal pada puting atau areola atau posisi bayi yang kurang tepat menyebabkan mulut bayi cenderung tidak menghisap secara sempurna sehingga bayi hanya menggigit-gigit area puting. Itu tentu akan menyakitkan bagi ibu, bisa menyebabkan lecet dan perlukaan. Namun hal itu juga bisa kita cegah dengan memperhatikan posisi yang baik pada saat anak menyusui. Ibu bisa belajar untuk menyusui dengan baik dan benar. Pertama, posisikan bayi sejajar dengan payudara ibu. Tentunya wajah harus menghadap payudara ibu. Kemudian, mulut harus terbuka dengan lebar sehingga puting dan areola atau lingkaran di sekitar puting masuk ke dalam mulut bayi. Kemudian, posisikan dagu bayi menempel pada payudara sehingga perlekatan bisa optimal dan tidak ada bunyi yang keluar dari bayi pada saat menyusui. Apabila sudah dilakukan posisi yang baik, tentu juga akan mengurangi resiko perlukaan pada puting ibu. Baik, sekarang ibu sudah mengetahui cara menyusui yang baik. Tetap semangat dan semoga dapat membantu. Sekian pembahasan mengenai fakta dan mitos ASI. Saya Dr. Gama, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.